Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, semangat di dalam Tuhan. Mari kita akan beribadah kepadanya dengan sukacita. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan. Biarkanlah berkat ibadah, berkat satu persekutuan yang indah denganmu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa bagaimana sikap hidup orang yang berhasil. Maka pada saat ini saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang lebih menarik untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya perhatikan bersama. Bahwasanya keberuntungan harus diraih. Mari kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita bersekutu dalam firman-Nya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap percobaan dan tantangan hidup. Saya ingin mengajak kita sekalian. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin Tuhan. Haleluya. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Amin Tuhan. Haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Amin Tuhan. Haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka singkapkan segala sesuatu yang masih menyelubungi segenap hati dan pemikiran kami, yang kami dengan tulus dedikasikan hanya untuk-Mu. Bukakan, singkapkan ya Tuhan. Kami telah siap untuk mengetahui lebih detail tentang firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, karena kami siap mendengar, memperhatikan, dan bahkan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal tadi saya sampaikan tentang keberhasilan, tentang keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Apa itu keberuntungan? Karena banyak orang mencoba untuk mencari keberuntungan. Banyak orang menanti-nantikan keberuntungan. Karena menurut image banyak orang, keberuntungan adalah sesuatu yang langka. Keberuntungan tidak bisa diperbandingkan dengan apapun juga. Pokoknya yang namanya keberuntungan adalah bejo yang tidak bisa diperbandingkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sembari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitab yang akan kita nikmati kebenarannya pada saat ini adalah dalam tapi kitab Nabi Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ya. Keberuntungan. Orang berpendapat bahwa beruntung diraih bukan melalui cara, bukan melalui strategi, tapi keberuntungan itu datang sendiri, mendatangi seseorang. Kebanyakan orang berpikir demikian, berpendapat demikian. Berbeda dengan yang namanya berhasil atau sukses. Banyak orang memiliki satu pendapat bahwa berhasil atau sukses melibatkan upaya, melibatkan usaha, melibatkan kerja keras, cara, strategi, keuletan, ketekunan. Baru seseorang itu akan berhasil. Itu pendapat banyak orang. Jadi berbeda antara keberuntungan dengan keberhasilan. Apakah demikian? Menurut kacamata pandang kekristenan. Apakah demikian kita memandang satu keberuntungan, bahwa keberuntungan itu mendatangi seseorang itu dengan sendirinya, dengan tanpa diminta, dengan tanpa diduga. Keberuntungan, orang juga berpendapat bahwa keberuntungan itu didapat dari sejak lahirnya. Atau keberuntungan itu dibentukkan dari kepemilikan seseorang yang memiliki gaya tertentu. Gaya bicaranya, sifatnya, raut mukanya, ataupun suaranya. Itu bisa membawa keberuntungan, kata sebagian orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan lebih lanjut. Apakah sesungguhnya keberuntungan itu dalam kacamata pandang kekristenan? Apa keberuntungan itu datang dengan sendirinya? Apa keberuntungan itu adalah sesuatu yang telah digariskan? Nasib seseorang beruntung, nasib seseorang tidak beruntung. Apa demikian? Mari kita akan membaca, menikmati kebenaran ini secara bersama-sama. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2,
3, judul berikutnya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan telah kita lakukan dan kita perhatikan bersama, ada kata untung di sana. Ada kata beruntung di sana. Apa yang kita dapati manakala kita membaca perhatikan kebenaran ini? Bagaimanakah sesungguhnya keberuntungan dalam kacamata pandang kekristenan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, di sana disebutkan bahwa keberuntungan berasal dari kata dasar untung, laba, nasib baik, berhasil, mujur. Berkaitan dengan nasib baik dan mujur, apakah hal ini merupakan milik seseorang saja yang telah ditakdirkan untuk punya nasib baik, untuk memiliki kemujuran? Maka Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, mari kita akan camkan bersama-sama. Sesungguhnya apakah keberuntungan itu? Pada bagian ini mengisahkan bagaimana seorang yang bernama Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah abdinya Musa, pembantunya Musa, pelayannya Musa. Pada bagian ini mengisahkan tentang keberuntungan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Kamu akan beruntung, kamu akan berhasil, kamu akan mendapatkan keberhasilan dan kamu akan mendapatkan keberuntungan. Hei Yosua, Tuhan mengatakan kepada Yosua, Musa telah
mati. Oleh sebab itu, sekarang kamu memang dahulu pembantunya Musa, kamu pelayannya Musa, tetapi sekarang juga kamu dan seluruh bangsa Israel harus masuk ke tanah yang telah kujanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan kamu, Yosua, akan memimpinnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Yosua manakala mendengar perkataan Tuhan? Berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata sekarang ini. Satu tampuk kepemimpinan, jabatan dalam level seperti apapun, maka orang akan menginginkan kedudukan itu, menginginkan jabatan itu, menginginkan posisi tertentu. Dan pada bagian ini seorang yang bernama Yosua langsung mendapat satu suara dari Tuhan bahwa kamu akan memimpin bangsa ini menuju tanah yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Kamu yang akan memimpin, kamu yang harus memimpinnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan banyak orang sekarang ini manakala mendapatkan satu posisi. Karena sesungguhnya banyak sekali hal yang menjanjikan manakala seseorang menduduki satu posisi atau jabatan tertentu. Memang Tuhan memberikan janji kepada orang Israel. Dalam ayat 1 dan kedua, Tuhan ingin mewujudkan janji itu kepada orang Israel. Dalam ayat yang ketiga dan keempat di sana disebutkan batas-batas teritorial. Ini wilayah yang kujanjikan. Ini teritorial dengan batas-batas yang harus kamu raih, kamu duduki, kamu nikmati. Dan lagi, hei kamu, Yosua, kamu yang harus memimpin. Memang kalau melihat janji yang disampaikan oleh Tuhan, ada sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat menggairahkan. Bagaimana tidak orang-orang Israel yang telah mengembara dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, hingga sampai suatu saat Tuhan memimpin mereka yang sebelumnya dipimpin oleh Musa. Musa tidak bisa menghantarkan sampai masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa hanya melihat, Musa hanya mengintip satu tanah yang dijanjikan itu. Tetapi pada bagian ini, Yosua harus memimpin. Orang Israel senang, orang Israel bangga, bahagia akan menempati satu tempat yang baru, tempat di mana Tuhan yang memberikan secara langsung, bukan manusia. Dan pada bagian ini juga disebutkan bahwa Yosua pun mendapat satu mandat langsung dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan ini sesungguhnya membuat seseorang bahagia, membuat seseorang bangga, karena Tuhan berbicara secara khusus kepada seorang yang bernama Yosua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji kepada orang Israel, janji teritorial, janji kepada Yosua. Ini adalah satu hal yang menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan.
Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah seperti orang Israel pada saat itu, apa yang Bapak, Ibu, Saudara rasakan? Pasti sangat senang. Karena Tuhan memberikan satu wilayah kepada mereka untuk mereka diami. Atau kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi Yosua saat itu, perasaan seperti apakah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya rasakan? Senang, bahagia, atau sebaliknya? Karena pada bagian yang selanjutnya, Bapak, Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, bahwa manakala Tuhan memberikan kepada umatnya bukan mana seperti yang mereka bisa langsung makan pada saat itu, bukan memberikan ikan yang bisa langsung mereka nikmati, tetapi ini berupa janji. Dan mereka harus meraihnya. Mereka harus menggapainya. Mereka meraih, mereka harus menggapainya. Mereka harus mengupayakannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mempercayai diri kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji tentang penyertaannya, damai sejahtera. Kamu akan menikmati pemeliharaan. Kamu akan menikmati satu penyertaan. Kamu akan menikmati satu pengawalan, perlindungan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang Israel pada saat itu manakala mendengar janji Tuhan, itu bukan sesuatu yang maya, tetapi itu ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Janji Tuhan, ya dan amin. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah mendengar, mendapatkan janji tentang penyertaannya, janji tentang pemeliharaannya, janji tentang campur tangan Tuhan, maka kita pun juga harus bisa mengatakan itu adalah iya dan amin. Itu bukan sesuatu yang verbal, sesuatu yang angan-angan, sesuatu yang khayalan, bukan. Tetapi itu adalah sesuatu yang nyata. Itu sesuatu yang real. Kalau Tuhan memberikan damai sejahtera, itu ada sesuatu yang real. Kalau Tuhan memberikan satu penyertaan, itu ada sesuatu yang real, nyata. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 disebutkan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai dan bahkan diam di dalam kehidupan kita. Bisakah kita merasakan realitasnya? Bisakah kita mengatakan yes, aku dipimpin, disertai dan didiami oleh Roh Kudus? Yosua saat itu, apa yang dia alami adalah Musa orang besar. Bagaimana orang-orang Israel yang tegar tengkuk,
untuk dipimpin dan diarahkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Sampai-sampai orang Israel membuat Musa untuk berkata-kata, bahkan marah kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Musa tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua sangat tahu, Yosua sangat memahami bagaimana karakteristik orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Musa hamba Tuhan yang besar itu saja sampai tergoda untuk marah kepada Tuhan. Bagaimana dengan dirinya? Seorang yang hanya pelayan, abdi, pembantunya Musa. Apakah mereka mau mendengarkan aku? Apakah mereka mau mengikuti satu instruksi yang saya harus sampaikan kepada mereka supaya lakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu melihat orang Israel, belum lagi melihat wilayah yang dituju, daerah yang dituju, orang-orang seperti apa. Dalam penggambaran yang disebutkan, orang-orang yang diam di sana adalah orang yang tinggi besar, orang-orang yang selalu memenangkan peperangan, orang-orang kuat, orang-orang hebat ada di sana. Di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, mereka harus menumpas mereka, mereka harus mengalahkan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tantangan di sana, ada persoalan, ada permasalahan yang rumit. Dan pada bagian ini, Tuhan yang berbicara kepada Yosua mengatakan, kamu harus kuat dan teguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kamu harus kuat dan teguh. Kamu harus kuat dan teguh. Dan pada terakhir kalinya, Tuhan mengatakan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan bahwa kamu harus kuat dan teguh? Ini yang harus ada dalam kehidupan Yosua pada saat itu. Untuk merealisasikan, untuk mewujudkan janji Tuhan kepada orang-orang Israel dan janjinya kepada Yosua untuk menjadi pemimpin yang akan membawa orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Harus kuat, harus teguh. Ini adalah perintah. Kamu harus kuat. Kata kamu harus kuat disampaikan oleh Tuhan. Ini adalah perintah. Jadi kuat dan teguh adalah satu perintah. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kuat dan teguh adalah perintah, maka seseorang yang mendengarnya harus melakukan kuat dan teguh. Harus dilakukan, tidak bisa ditawar. Harus kuat dan teguh. Apa sih sesungguhnya kuat dan teguh? Dalam bahasa Jawa disebutkan bahwa kuat dan teguh itu adalah sing kendelo kowe, sing teguh imano kowe. Kemudian diulang lagi, sing tatak lan sing kendel. Teguh imanmu lan kendel. Ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Kamu harus kendel. Kamu harus berani. Kamu harus teguh iman. Kamu harus tatak. Tidak goyah.
Manakala kamu memandang orang Israel yang berkata tengguh, manakala kamu memandang orang-orang yang harus kamu tumpah di tanah yang Tuhan janjikan, kamu harus tatak, kamu harus kendel, kamu harus teguh. Itu yang disampaikan oleh Tuhan. Ojo wedi, ojo kendo imanmu, jangan kendor imanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan janji, namun Tuhan juga memberikan satu saran nasihat yang luar biasa, yaitu harus kuat dan teguh di dalam iman. Tatak apa yang kita pahami tentang Tuhan, apa yang kita pahami dengan Allah yang memimpin, Allah yang menyertai, Allah yang berjanji. Manakala kita menghadapi realitas kehidupan, harus tatak. Jangan takut. Ada tantangan di sana. Ada tantangan di sana. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Apa alasannya? Alasannya adalah karena Tuhan Allah sendiri yang menyertai mereka. Tuhan Allah sendiri yang menyertai Yosua. Tuhan Allah sendiri yang menyertai orang-orang Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, itu bukan sesuatu yang verbal, itu bukan sesuatu yang teori, itu bukan sesuatu yang ada hanya di angan-angan saja, penghiburan yang semu. Tetapi perhatikanlah, itu adalah real. Dan manakala diperhadapkan dengan realitas kehidupan, ojo wedi, harus tatak. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Apa persoalan dalam hidup kita? Kuat dan teguh. Kenapa kita harus kuat dan teguh? Bukan karena permasalahan itu besar, bukan karena persoalan dan tantangan itu besar sehingga kita harus teguh. Bukan. Kenapa kita harus berani? Kenapa kita harus jangan takut? Bukan melihat permasalahan, bukan melihat persoalan dan tantangan. Tetapi sekali lagi, Yosua diingatkan oleh Tuhan. Kita semuanya juga. Bahwa Tuhanlah yang menyertai. Amin. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita kuat, kita teguh. Kita tidak gentar. Kita tidak tawar hati. Bukan karena permasalahan-persoalan dan tantangan hidup, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Ini poin yang harus kita pegang. Amin. Amin. Karena Tuhan yang menyertai. Kemudian bagaimana seseorang bisa kuat dan teguh? Kembali dalam ingatan kita pada waktu yang lalu adalah bahwa engkau, hai Yosua, engkau, hai orang yang diberi janji oleh Tuhan, maka perhatikanlah apa yang diajarkan oleh Bapa orang beriman.
Siapa bapak orang beriman bagi Yosua pada saat itu? Adalah Musa. Apa yang disampaikan oleh Musa adalah tata aturan dari Tuhan untuk umatnya lakukan. Dengan cara perkatakan, renungkan, perkatakan, renungkan, perkatakan, renungkan. Apa yang harus diperkatakan? Taurat Tuhan, tata aturan Tuhan, perkatakan, renungkan, perkatakan, renungkan, sehingga manakala Taurat Tuhan itu menjadi sesuatu yang dikatakan, katakan, kemudian direnungkan, akan membingkai perilaku hidup Yosua pada saat itu dan orang-orang Israel pada saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bagaimana seseorang bisa kuat, bisa teguh, tidak lain dan tidak bukan adalah manakala seseorang membaca, merenungkan, dan mempraktekkan Taurat Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kalau hal itu ada dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka apa yang namanya keberuntungan dalam konteks pembacaan nats ini, keberuntungan adalah janji Tuhan yang kita raih, kita dapatkan, kita raih dan kita nikmati. Banyak sekali janji Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Maka keberuntungan bukan milik segelintir orang. Keberuntungan adalah milik orang yang mendapatkan janji yang dari Tuhan. Amin. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang yang mendapat janji yang dari Tuhan? Amin. Kita adalah orang yang berhak menikmati realisasi perwujudan dari apa yang menjadi janji Bapa. Kita harus meraihnya, kita harus mengupayakannya dengan bekerja keras, berupaya dengan berbagai macam tantangan yang ada. Hadapi. Dengan kuat dan teguh. Dengan keberanian kita. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Amin. Bukan karena permasalahan-persoalan dan tantangan hidup kita kuat dan teguh, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyertai. Itulah alasan kita kuat dan teguh untuk merealisasikan keberuntungan yang Tuhan janjikan. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harus dengan yakin. Ya, harus dengan yakin. Ada satu poin yang saya harus garis bawahi untuk saya dan Bapak, Ibu, Saudara pahami juga, bahwa Musa mengajarkan berbagai macam
hukum Tuhan kepada Yosua dan kepada orang-orang Israel. Maka manakala kita menghendaki anak cucu kita menikmati satu keberuntungan, apakah kita telah siap mentransformasikan hukum-hukum Tuhan itu kepada anak cucu kita, sehingga mereka juga boleh merasakan menikmati keberuntungan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita harus mencamkan hal ini benar-benar. Keberuntungan untuk semua orang yang berhak atas janjinya. Berikutnya, kita harus mentransformasikan hukum-hukum Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawah generasi kita, sehingga mereka semua boleh menikmati keberuntungan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keberuntungan adalah milik orang yang percaya kepada Tuhan. Kuat dan teguh adalah hal yang harus ada untuk meraih, mewujudkan keberuntungan itu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Karena Allah itu baik bagi kita semuanya. Kita naik pujian ini. Allah itu baik. Hosana bagimu ya Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik untuk kita semuanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekarang katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Di dalam kasih, di dalam penyertaan-Mu, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau yang telah memberikan keberuntungan kepada orang yang berhak atas janji yang Tuhan nyatakan. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh memahaminya seperti Yosua, mendengar, memperhatikan janji-Mu untuk memimpin ke tanah yang Tuhan janjikan. Demikian juga kami Tuhan, biarkanlah segala janji-Mu itu kami wujud nyatakan, sehingga kami dengan penuh ucapan syukur, dengan terima kasih,
terus kami sampaikan kepadamu. Karena Engkau Allah yang mengasihi. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Berkati setiap kami yang menikmati, yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun rekan saudara kekasih kami ini berada, Tuhan Engkau menolong dengan keberuntungan-keberuntungan yang telah Tuhan janji untuk nyatakan. Apakah itu kesehatan? Apakah itu keharmonisan hubungan? Apakah itu juga perekonomian? Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala berkat campur tangan-Mu terrealisasi, dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu, umat tetebusan-Mu, umat yang berhak atas setiap janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkah-Mu nyata atas mereka sekalian. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkahi rekan-rekan kami yang mengalami satu permasalahan karena keadaan alam, baik yang ada di Sorong ataupun yang ada di Sulawesi, yang sedang diperhadapkan dengan bencana alam. Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau menolong mereka semuanya. Terpujilah namamu. Kalau di sini kami boleh beria-ria, beribadah, memuji, memuliakan namamu. Biarkanlah lawatanmu juga nyata atas rekan-rekan kami yang terkena dampak bencana alam. Dan juga kami terus berdoa untuk COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia secara khusus dan juga ke seluruh dunia pada umumnya. Biarkanlah COVID-19 segera berlalu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak undur diri. Kami mau memohon segala berkat campur tangan. Kami sungguh sangat merindu, menantikan. Dan kami songsong segala berkah campur tangan-Mu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat, anugerah dan sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya. Bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang beruntung. Salam.